Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada hari ini dapat kembali berkumpul menyongsong kelahiran Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti biasa, dalam menanti perayaan kelahiran Yesus Tuhan, Gereja mengajak kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar layak menyambut Natal dengan sukacita. Tema pertemuan pertama kita yaitu tentang menjaga eksistensi gereja di masa sulit melalui hidup doa yang sejati. Ini adalah wujud evangelisasi bulan Desember. Doa adalah nafas iman kita dalam hidup. Tanpa doa, kita ibarat pohon yang layu, kekurangan air, tanpa pupuk dan sinar matahari. Oleh karena itu, dalam masa Advent ini, marilah kita tetap bertekun dalam doa, agar hidup kita senantiasa dipenuhi rahmat Allah, sehingga dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu pembukaan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita nyanyikan kidung pujian, O Datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tembus umat-Mu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Romo, frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan lagu pembukaan, marilah kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa seluruh umat manusia, Yesus Kristus Putramu yang hadir ke dunia menebus kami, telah mendirikan gereja kudus yang berkembang pesat saat ini. Semoga melalui pendalaman iman di masa Advent ini, gerejamu semakin tangguh menghadapi berbagai cobaan, sehingga kami akhirnya dapat menikmati buah karya keselamatan dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan. Pembacaan dari Kitab Mazmur, bab 130, ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang segala abad. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Mazmur, di hadapan kita telah tampil beberapa narasumber, ada Frater Ari, ada Pak Oki, ada Pak Pur, Pak Frans, dan Pak Rudi. Terima kasih Frater dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir pada pertemuan Advent yang pertama ini, walaupun secara virtual. Pada kesempatan ini, sebelum kita bersharing bersama, kita akan mendengarkan beberapa peneguhan dari Frater Ari. Kepada Frater Ari, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Eko atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, pertama saya mengucapkan bahwa kita hari ini memulai permenungan kita di masa Advent. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Lilin Advent sudah dinyalakan, satu lilin warna ungu. Semoga harapannya di keluarga masing-masing dengan caranya masing-masing juga mengusahakan mungkin membuat lingkaran Advent yang sederhana. Caranya bagaimana? Silahkan masing-masing keluarga memikirkan untuk membuat itu. Entah lilinnya itu tidak harus berwarna ungu, lilinnya bisa lilin-lilin kecil, itu tidak masalah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di tengah masa pandemi seperti ini, kita bisa merasakan dampaknya. Secara khusus di bidang ekonomi, kita sangat terpuruk atau bisa dibilang kita sangat hancur. Tetapi dalam situasi yang sulit seperti ini, kita pun senantiasa diberi kebebasan. Kebebasan dalam arti yang mendewasakan kita. Apakah kita itu akan jatuh terpuruk saja, ataukah kita berani bangkit, perlahan-lahan berdamai dengan pandemi yang tidak mudah ini. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua pasti mengenal dampaknya dari pandemi ini. Tetapi kita pun juga diingatkan agar kita tidak hanya terjatuh saja, tetapi kita juga berani perlahan-lahan bangkit. Nah, situasi yang sulit ini rupanya juga sudah dialami sejak dulu. Dalam kitab Mazmur tadi, kita mendengarkan di sana ada keluh kesah. Keluh kesah seorang beriman kepada Tuhan, ya karena ada penderitaan.
kitab Mazmur itu adalah kitab doa. Di sana diungkapkan, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan ungkapan dari kitab Mazmur ini, di sini sebetulnya terungkap sebuah kegundahan, sebuah kegalauan yang mendasar, rasa hati yang pilu karena penderitaan. Tetapi kitab Mazmur ini mengungkapkan bahwa pemazmur tidak menyerah. Pemazmur malah menunjukkan, mengingatkan kepada kita bahwa ada Tuhan yang bisa menolong kita, menjadi tempat bagi kita untuk berseru, dan di sanalah pengharapan kita. Dalam situasi yang sulit seperti ini, kita bisa merasakan dampaknya di berbagai macam aspek bidang kehidupan kita, ekonomi, pendidikan, sosial, dan macam-macam budaya, bahkan hidup menggereja pun juga kena dampaknya. Memang saat ini kita sudah mengupayakan untuk misa secara offline, per lingkungan, 1 atau 2 lingkungan diperkenankan untuk berkumpul berdoa bersama. Nah, tetapi mungkin ada godaan juga ketika kita sudah mulai terbiasa dengan berdoa secara online di depan gadget masing-masing, di depan handphone masing-masing. Kita mungkin sudah terlalu nyaman. Yang biasanya kita itu harus repot kalau ke gereja, harus ya siap-siap, mandi dulu, make up dulu, terus panasi kendaraan dulu, menyiapkan kendaraan, kita berangkat ke gereja, butuh waktu. Ada alternatif seperti ini mungkin kita akan tergoda, kita akan nyaman di tempat dari rumah masing-masing, berdoa dari rumah masing-masing di depan gadget. Itu menjadi alternatif. Tetapi ketika ada kesempatan untuk berdoa secara langsung dalam persekutuan, alangkah baiknya itu juga kita manfaatkan. Sekali lagi saya mengingatkan itu, dan pertemuan malam hari ini pun ini juga merupakan alternatif bagi kita. Semoga di keluarga pun kita juga tetap berkumpul. Bapak, ibu, anak, kumpul bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, tetap memiliki kehendak baik untuk berdoa. Memang situasi seperti ini kita kan diminta untuk jaga jarak ya. Kita di sini ya dengan ala kadarnya kita jaga jarak sebisa mungkin, dan juga dalam perkumpulan kita tidak dianjurkan gitu kan. Nah, mungkin ini akan menjadi tantangan bagi kita. Tetapi saya melihatnya tidak hanya ini sebagai tantangan, tetapi ini adalah sebuah kesempatan untuk mendewasakan kita. Artinya gimana? Artinya siapa saat ini yang mengawasi kita? Kan memang dari protokol kesehatan dilarang untuk berkumpul, diminta untuk jaga jarak. Kalau ke gereja di jadwal. Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kita kepleset, bisa saja kita tergoda. Ya kan kita berdoa masing-masing dari rumah bisa. Tidak usah kumpul-kumpul. Lalu ini menjadi godaan, persoalan. Gereja adalah persekutuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun di rumah tidak berdoa, ya siapa yang akan mengontrol? Kan tidak ada. Bilangnya di kamar, saya misa online, padahal nonton YouTube yang lain itu kan, siapa yang tahu itu kan. Ini yang saya maksud sebagai pendewasaan. Iman kita saat ini benar-benar diuji, iman kita saat ini benar-benar didewasakan. Semoga dalam kesempatan yang tidak mudah ini, kita justru dapat menemukan Tuhan di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita yang tidak mudah. Ada kesempatan untuk semakin mendekatkan diri. Sebetulnya nilai positifnya ialah kita dalam keluarga itu
mempunyai kesempatan untuk membangun budaya baru, yaitu budaya doa dalam keluarga. Nah, nanti bapak-bapak yang ada di sini ini adalah tim jager ya, jaga gereja. Mereka nanti akan bersharing bagaimana hidup doa itu selama masa pandemi ini akan digulati, akan dihidupi di keluarganya masing-masing. Maka kurang lebih seperti itu rasanya yang menjadi sasaran dari tema kita pada hari ini. Kalau kita mau melihat judulnya itu mengerikan sebetulnya. Menjaga eksistensi gereja di masa sulit melalui hidup doa yang sejati. Kalau mau diringkas, simpel sebetulnya. Doa itu merupakan tanda kita sebagai orang Katolik. Doa adalah identitas kita sebagai orang Katolik. Itu. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana orang bisa tahu kita adalah orang Katolik? Udah itu aja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah, yang belum memiliki budaya berdoa, harapannya mulailah bangun budaya doa bersama di tengah keluarga. Begitu kurang lebih Pak Eko untuk memasukkan inspirasi yang mungkin boleh saya bagikan refleksi saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Frater, luar biasa ini. Peneguhan dari Frater ini membuat kami juga menjadi sadar juga bahwa sebenarnya kalau boleh disimpulkan Frater, penderitaan itu sudah ada sejak dulu ya. Bahkan dikatakan dari kitab Mazmur pun sudah terjadi itu. Ya, dari jurang yang dalam aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Tetapi pada kitab Mazmur itu dikatakan bahwa dalam penderitaan pun orang tetap berdoa. Nah, masa modern ini sebenarnya pada masa pandemi ini, Frater, Bapak sekalian, kita juga mengalami hal yang hampir serupa sebenarnya ya. Kalau boleh dikatakan ini pandemi, ya, pandemi COVID-19. Masalahnya adalah seberapa konsistennya kita ya dalam menjaga hidup doa kita, dalam menjaga iman kita. Maka muncul beberapa pertanyaan, tapi boleh disimpulkan dalam satu pertanyaan sebenarnya. Konsistensi seperti apakah yang dibutuhkan dalam situasi sulit seperti sekarang ini, agar kita tidak terjerumus dalam hidup yang tidak baik, hidup yang jauh dari Tuhan. Maka di hadapan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih sudah hadir Bapak-Bapak tim jager ya, jaga gereja. Mudah-mudahan ini mewakili kita semua, keluh kesah kita semua juga. Kami ingin mendengarkan sharing dari Bapak-Bapak sekalian ini. Kebetulan tadi sudah dituguhkan oleh Frater dan juga kita akan kembali mendengarkan sharing dari Bapak-Bapak sekalian. Kami mohon kesediaannya, boleh dimulai dari Pak Pur. Silakan Pak Pur. Baik, terima kasih Bapak Eko. Doa adalah merupakan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu baik dengan ucapan syukur maupun kita membuat suatu permohonan dan terima kasih atas hidup yang telah diterima selama hidup ini, selama hidup di dalam pengembaraan di dunia ini. Jadi kami di dalam rumah atau di keluarga juga sering mengingatkan dan mengajak untuk berdoa jam kerahiman, doa koronka dan rosario. Untuk doa malam mungkin bisa sendiri-sendiri karena sering kita berdoa di dalam kebersamaan di dalam jager. Demikian untuk dari saya Pak Eko. Terima kasih Pak Pur. Luar biasa ya, memang dari segi pengalaman pasti kita juga mendapatkan inspirasi dari kisah hidupnya Pak Pur dalam keluarga dengan doa koronka, doa kerahiman, dalam tim jaga gereja juga begitu. Terima kasih Pak Pur. Berikutnya mungkin Pak Frans, silahkan Pak Frans. Terima kasih Pak Eko atas kesempatan yang diberikan.
Baiklah, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin pada sore hari ini saya sedikit sharing sejak mulai pandemi ini. Di awal-awal pandemi ini, jujur saya pribadi dan keluarga sangat ketakutan sekali. Sangat ketakutan sekali. Kenapa? Karena inilah suatu penyakit yang tidak nampak, namun sangat berbahaya. Namun beruntung saya mempunyai teman-teman yang begitu luar biasa menguatkan saya. Karena di awal pandemi ini saya baru ikut untuk persekutuan doa. Saya diingatkan sama teman-teman bahwa apapun masalah, apapun kendala kita, apabila disertai dengan doa, pasti Tuhan akan membentengi kita. Ada dua hal sebenarnya yang pandemi ini. Yang pertama, apabila kita mengambil secara positif, itu dengan pandemi ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mempunyai banyak waktu untuk berdoa. Kenapa? Dulu sebelum pandemi itu kita sibuk dengan cari duit untuk kehidupan keluarga. Namun dengan pandemi ini saya yakin dan percaya semakin banyak tim pendoa, semakin banyak orang yang bertekun dalam doa. Itu kalau kita ambil secara positif. Tapi kalau secara negatif, orang pasti ketakutan. Ketakutan untuk keluar, untuk berdoa bersama-sama. Itu dua sisi mata uang. Dan jujur, di Jager ini saya diajak sama teman-teman untuk ikut doa pada awalnya itu karena ada salah satu dari teman kita yang kena positif corona. Akhirnya teman-teman mengambil kesepakatan bagaimana kalau kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan sahabat kita yang lagi sakit COVID. Akhirnya teman-teman berkumpul bersama, berdoa setiap malam, dan puji Tuhan, dijawab oleh Tuhan, sahabat kita tersebut dipastikan sudah negatif dari corona. Dan jujur secara pribadi saya juga sejak masa pandemi ini, dulunya sebelum masa pandemi ini, saya tidak mengenal yang namanya doa malaikat. Jam 6 sore, jam 12 sampai jam 6 sore lagi. Terus doa kerahiman ilahi. Saya tidak pernah melakukannya. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya puji Tuhan, setiap hari saya selalu berdoa, doa malaikat, dan doa kerahiman ilahi. Dan setiap malam, itu saya berdoa malam, biasa pasang lilin, lalu berdoa. Yang mana yang dulunya saya kalau malam itu berdoa cuma darah salib, udah tidur. Dan apa yang saya alami dengan doa itu, pengaruhnya sangat luar biasa dalam hidup saya. Yang selama ini saya menghadapi sesuatu sangat takut. Apabila ada masalah, saya pasti uring-uringan. Dan untuk menghadapi sesuatu, saya berpikir, jangan. Tapi dengan kekuatan doa, saya dibimbing dan dituntun. Dan setelah saya berdoa, saya pasti akan merasakan ketenangan yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Mungkin hanya itu dari saya, Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Ini merinding saya mendengar sharing dari Pak Frans ya. Saya selaku moderator ini juga disadarkan ini. Mungkin Bapak di rumah juga, saudara-saudari sekalian yang di rumah yang sedang menonton pertemuan Advent yang pertama ini, kita sama-sama dikuatkan. Ini bukan saling mengajari, tetapi kita sungguh-sungguh saling menguatkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang konsistensi doa dibutuhkan dalam kondisi yang sulit. Berikutnya kita juga ingin mendengarkan sharing dari Pak Rudi. Pak Rudi pasti ada sesuatu yang ingin di-sharingkan. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Eko, brother, rekan-rekan kita dari Jager, dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berada dimanapun berada. Sharing tentang cerita kami di Jager, juga cerita kami juga di keluarga. Tadi Pak Pur, Pak Yosef Ram juga sudah menyampaikan bagaimana di masa pandemi ini ya, ada positif dan negatifnya. Ya. Dari mulai bulan Maret ya, kita menyadari bahwa kita tidak bisa beraktivitas ataupun tidak bisa berdoa seperti biasanya di gereja ataupun di Gua Maria. Tetapi dengan adanya
pandemi ini juga semakin mendekatkan kita dengan doa di tengah-tengah keluarga. Saya menyadari bahwa selama ini saya tidak pernah mengajak untuk istri dan anak-anak untuk berdoa bersama, tetapi dengan adanya seperti ini kita melakukan untuk berdoa bersama. Ekaristi secara online, misa secara online. Disinilah semakin kami dalam keluarga itu semakin dekat. Ya, saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Oke, sekarang kita minggu ini kita harus ikut misa, dan itu saling mengingatkan. Dari sinilah semakin tumbuh iman kita untuk semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, apapun kondisinya, ya, apapun kondisinya. Yang kedua, tadi rekan-rekan juga menyampaikan di Jager juga melaksanakan kegiatan rosario. Baru dalam hidup saya mengikuti rosario full, ya, full itu di bersama rekan-rekan di Jager ini. Ya, kemarin ditutup dengan rosario di depan Bu Maria, Bunda, Pembantu Ilahi. Ya, disinilah saya merasakan kebersamaan kami, saling menguatkan, ya, saling menguatkan bahwa saling mendoakan itu akan memberi kekuatan kepada orang lain, dan kita juga sangat membutuhkan juga doa-doa dari rekan-rekan kita, ya. Dari sinilah kita akan melihat konsistensi doa kita itu kuncinya apa, ya. Konsistensi doa kita itu kuncinya adalah kemauan. Ada tidak kita kemauan, kita mau ingin berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Kemudian kesadaran, sadar tidak kita bahwa kita itu manusia berdosa, perlu kita mohon pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita itu tidak manusia, bukan manusia yang sempurna. Yang berikutnya adalah kepekaan. Peka tidak dengan situasi, ya. Kalau kita tidak bisa berdoa di gereja, peka tidak kita untuk berdoa bersama keluarga di rumah. Nah, disinilah doa itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Doa itu adalah komunikasi, ya. Komunikasi. Komunikasi itu ada dua arah. Komunikasi kita dengan Tuhan itu berupa doa, dan komunikasi Tuhan dengan kita itu adalah firman-Nya. Bagaimana kita bisa mendengarkan firman-firman Tuhan? Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan dengan bulan kitab suci nasional. Disitulah kita mengikuti seperti kita sekarang ini, kita mengikuti secara virtual, ya. Nah, disitulah kita akan memperkaya, walaupun di tengah pandemi ini kita tidak bisa berkumpul untuk saling sharing dalam bulan kitab suci ataupun dalam masa Advent ini, tetapi dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kita bisa saling berbagi, kita juga bisa saling mendoakan. Demikian Pak Eko, Frater, Bapak-Bapak sekalian, serta Bapak Ibu, saudari-saudari dimanapun berada, dari kami mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Rudi rosario full, ya. Luar biasa, saya belum pernah. Baik, ini satu lagi yang terakhir, ini kesimpulan ya Pak Oki, ya. Baik, Pak Oki, kami persilakan untuk bersharing. Silakan Pak Oki. Terima kasih Pak Eko, Frater, dan rekan-rekan, dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi, di awal pandemi ini, kalau dibilang ketakutan, saya sih tidak ketakutan, tapi orang rumah juga ketakutan, keluarga juga ketakutan. Karena dari saya sendiri, saya yakin Tuhan tidak memberi sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lewati. Pasti akan kita lewati. Saya berpikir kayak gitu. Jadi awal-awal pandemi kami selalu berdoa Koronka dan Rosario. Tengah-tengah, karena tidak ada misa online, saya tidak pernah misa online. Tidak pernah juga karena saya kurang tertarik dengan misa online. Jadi cuma kadang istri sama anak-anak. Saya masih posisi tidur lah gitu. Ke depan sini semakin jarang kami berdoa. Tapi pas waktu zaman 3 bulan terakhir, kami sekeluarga, sebelum saya pergi ke gereja untuk doa bersama rekan-rekan yang lain, saya sempatkan untuk berdoa sama anak, sama istri, untuk doa malam. Supaya juga saya bisa keluar, ibaratnya kayak gitu. Karena tiap malam, saya pasti di gereja, dan
di situ saya pengen kayak ada kerinduan bahwa harus berdoa bersama-sama dan harus mendapatkan berkat. Karena saya selalu yakin berkat dari seorang imam atau siapapun itu yang berhak untuk memberkati akan ada manfaatnya buat saya dan keluarga. Saya berpikir kayak gitu. Jadi kerinduan-kerinduan ke gereja selain untuk berdiskusi atau bersharing atau apapun, saya rindunya untuk berdoa, mendengarkan firman, berkumpul bersama kawan-kawan, dan jujur juga baru sekali ini juga saya rosario full, bukan artian sebulan ya, karena saya ada berapa hari yang kosong karena keluar kota, tapi full selama 7 hari atau 14 hari itu saya full. Jadi puji Tuhan bagi saya sendiri, oh ini loh sekali seumur hidup saya bahwa saya full berdoa rosario. Tidak pernah-pernahnya ada kayak gitu. Dan mengalami kontemplasi atau mengalami kedekatan dengan Tuhan tuh baru sekali inilah di gereja inilah. Jadi merasa nyaman bagi saya. Ya sampai sekarang saya tetap ke gereja yang walaupun judulnya alibinya doa dulu bersama keluarga baru ke gereja, baru sampai malam karena memang posisinya saya itu tidak bisa tidur cepat. Tapi tetap saya akan sempatkan berdoa bersama keluarga sebelum saya pergi ke gereja. Jadi dengan adanya momen-momen kayak gini masa Advent, ada keinginan juga untuk, oh iya ya, saya tidak ikut online, saya ingin doakan lagi, lebih erat lagi dengan keluarga, ya bersekutu dengan keluarga untuk berdoa kepada Tuhan atas karunia-karunia dan rahmat-Nya. Itu yang pengen saya akan lakukan ke depannya, mendekati masa Natal ini yang notabene-nya sudah agak beda dengan Natal sebelum-sebelumnya. Tapi saya yakin dan kita percaya bahwa kita harus melalui ini, kita harus berdamai dengan lingkungan kita tetap harus antara dua, semangat atau tidak semangat. Kita harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Karena pasti ada satu titik, saya yakin, kita akan berhasil melalui ini. Karena Tuhan beserta kita. Saya yakin percaya kayak gitu. Demikian Pak Eko. Terima kasih Pak Oki. Wah, cocok ini kalau jadi kesimpulan ya. Sudah langsung kita yakin bahwa semuanya akan terlalui dan kenapa semuanya terlalui? Karena Tuhan beserta kita. Luar biasa. Baik Pak Pur, Pak Frans, Pak Rudi, Pak Oki, ini hanya sebagian dari kita. Saya yakin Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari sekalian yang di rumah juga punya pengalaman yang pasti indah. Ya. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan beserta kita. Frater mungkin mau menyimpulkan yang terakhir. Silahkan Frater. Ya, terima kasih atas sharingnya yang sangat menginspirasi kita semua, Bapak-Bapak. Ini berangkat dari pengalaman konkret ya, bukan teori-teori atau bukan kaleng-kaleng gitu kan ya. Tapi ini benar-benar yang dialami. Sungguh ada kedalaman refleksi yang juga kemudian ditimbulkan, ada iman yang mendalam juga yang kemudian terungkap. Nah, saya yakin juga Bapak Ibu kita semua yang ada di rumah masing-masing itu memiliki kekayaan iman yang mendalam di tengah masa pandemi ini. Maka dalam keterbatasan ini saya juga mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berbagi pengalaman bagaimana kehadiran Allah itu dirasakan di masa sulit ini. Maka nanti silakan Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ini semua bisa menuliskan, mengetik refleksinya, sharingnya itu di kolom komentar atau di bagian yang sudah disediakan di channel kita. Di situ ya mungkin komentar kita akan sedikit atau panjang, tetapi yakinlah itu juga bisa menjadi kekuatan, menjadi inspirasi bagi orang lain. Karena kita pun diundang untuk menjadi pewarta, kita diundang untuk menjadi terang di tengah situasi yang sulit, lebih-lebih situasi pandemi seperti ini. Kita semua mengalami kesulitan, tetapi bagaimana kita bisa berbagi inspirasi untuk berani keluar dari zona sulit ini. Itu saya pikir cara atau alternatif kita membangun persekutuan di tengah masa pandemi ini. Maka harapannya kita tetap menghayati persekutuan kita sebagai gereja, tetapi kita juga tidak lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja tambahan dari saya, semoga bisa membantu kita semua.
Terima kasih, Frater. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak setelah kita mendengarkan peneguhan dari Frater dan sharing dari Bapak-Bapak tim jaga gereja. Kita hening, kita ungkapkan doa-doa pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Sang Gembala baik, kami bersyukur atas penyertaan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu di paroki kami umumnya dan dalam keluarga kami pada khususnya. Engkau telah membimbing kami dalam melewati sekaligus memaknai peziarahan kami menghadapi masa-masa sulit pandemi COVID-19. Bahkan Engkau telah menjaga dan menguatkan kami melalui firman-firman yang maha dahsyat. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang maha baik sedang merenda rencana yang indah bagi kami umat manusia. Oleh karena itu, ya Bapa, gembala hati kami, jangan sampai kami dibutakan oleh fenomena wabah yang sedang berjangkit ini, namun sebaiknya melalui terang cahaya abadi yang akan datang ke dunia, Putra-Mu Yesus Kristus, kami Kau mampukan melihat tanda-tanda zaman sebagai anugerah dari masa kegelapan menuju sukacita. Kami percaya Engkau akan datang membawa terang di mana kepedihan berubah menjadi luapan kegembiraan. Bunda Maria, perawan tersuci pilihan Allah, doakanlah kami, semoga dengan teladan hidup-Mu yang setia sampai akhir mendampingi Sang Putra, ajarilah kami tekun dalam doa dan bersaksi mewartakan kabar gembira, supaya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga, gereja, dan masyarakat yang sedang dilanda duka. Kepadamu ya Bunda, kami percayakan doa dan pengharapan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari terkasih, marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh berkumpul bersama mendengarkan ajaran gereja dan firman-Mu yang memberi kekuatan akan iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami semua selalu Kau himpun dalam satu kawanan yang setia dan tekun berdoa memuji dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang hadir di sini dan kita semua dimanapun kita berada, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, pertemuan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita wartakan cinta Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian pertemuan Advent yang pertama ini telah selesai. Kita akan bersama-sama mendengarkan kidung pujian.
Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita disegarkan dengan sabda Tuhan, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan lagu Putri Sion, Nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Raja